Selasa, 2 Agustus, polisi melayangkan surat panggilan pemeriksaan pada pihak jasa pengiriman JNE. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami temuan 3,6 ton beras bantuan presiden yang ditimbun di lahan kosong. Sebelumnya, personil gabungan dari Satgas Pangan Bareskrim Polri juga telah mendatangi lokasi penimbunan untuk mengumpulkan keterangan tambahan. Usai pemeriksaan, polisi menyatakan beras yang ditimbun adalah beras dari Bulog yang mengalami kerusakan saat proses distribusi. Cuaca yang buruk membuat beras basah dan rusak. Pihak JNE mengaku telah mengganti beras yang rusak dan mendistribusikan ulang. Namun penyidik mempertanyakan bukti dokumen distribusi ulang yang belum disertakan JNE. Dikarenakan beras basah, maka itu menurut JNE adalah tanggung jawab JNE. Dan beras tersebut sudah diganti oleh pihak JNE dengan paket lainnya yang setara. Kemudian menurut keterangan dari pihak JNE, dikarenakan basah itu adalah akibat kesalahan operasional pihak JNE, maka mereka menggantinya dan tidak dibebankan kepada pemerintah. Beras yang ditimbun adalah beras yang rusak, jadi beras yang telah basah dalam perjalanan pengambilan dari gudang Bulog itu. Sempat disebut-sebut sebagai beras dari Kemensos, tim Kemensos datang langsung mengecek lokasi penimbunan dan gudang JNE di Sukma Jaya, Depok. Usai meninjau, Irjen Kemensos Dadang Iskandar menyatakan beras bansos yang dikubur di lahan kosong bukanlah bansos dari Kemensos. Dadang menegaskan label yang tertera di karung beras yang tertimbun berbeda dengan label Kemensos. Nggak ada tulisan bantuan dari bantuan presiden melalui Kementerian Sosial, polos aja kan? Berarti ini bukan dari Kementerian Sosial ya Pak? Diduga bukan, karena kan proyek untuk waktu itu penanganan COVID, bantuan COVID, itu kan bukan dari Kemensos saja Pak, ya, dari kementerian atau mungkin pemerintah daerah kan ada juga, tapi kita tidak tahu. Yang pasti kalau saya menandakan bantuan yang kita punya label tersendiri, itu saja sih. Sementara menanggapi temuan ini, pihak istana menegaskan bantuan presiden yang dikerjakan selama ini tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan manapun, termasuk dengan JNE. Istana meminta masyarakat menunggu hasil penyelidikan yang tengah dilakukan kepolisian. Dari data-data yang ada yang diperoleh oleh Sekretariat Negara, oleh Bapak Presiden, kemudian langsung disampaikan secara langsung. Dengan begitu maka di Istana Negara, ya, di Bapak Presiden, ya, Sekap, Sekretariat Negara, kemudian Kantor Staf Presiden tidak pernah membangun kerjasama atau punya kontrak dengan perusahaan manapun untuk bisa melakukan bantuan dalam penyebaran bantuan presiden itu. Itu yang pertama. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga meminta pengusutan dilakukan secara tuntas untuk menyelidiki apakah bansos ini telah rusak sebelum dikubur atau tidak. Jika itu terbukti sesuai prosedur. Kalau ternyata tidak sesuai prosedur, tentu saya rekomen aturan hukum. Karena kan itu anggaran negara ya, sudah dianggarkan, sudah dibelanjakan, tidak disalurkan. Nah itu saya minta diteliti apakah barangnya rusak dari awal, atau rusak di perjalanan, atau dirusakkan, kita tidak tahu. Lokasi penimbunan kini masih diberi garis polisi. Polisi akan memanggil ulang pihak JNE dan Kemensos serta Bulog untuk mengonfirmasi keterangan semua pihak. Selain untuk mengungkap ada tidaknya unsur pidana penyelewengan, beras bantuan sosial ini seharusnya sampai ke tangan 139 keluarga penerima manfaat yang berhak mendapatkannya. Tim Liputan, Kompas TV.